Pada November 1986, seorang manajer Skotlandia yang kasar bernama Alex Ferguson tiba di Old Trafford. Manchester United saat itu adalah raksasa tidur. Klub yang dulu ikonik ini telah puasa gelar liga selama hampir 2 dekade. Ada kekacauan di ruang ganti dan rasa rendah diri di lapangan. Ferguson datang bukan hanya untuk melatih, tetapi untuk melakukan revolusi budaya, membawa disiplin keras dari pelabuhan Aberdeen ke klub terbesar di Inggris. Awalnya ia gagal. Filosofi keras dan upayanya membersihkan budaya minum para pemain menghasilkan hasil yang buruk. Tim bermain tanpa inspirasi, dan posisi klub di liga sangat mengecewakan. Tekanan media memuncak, pendukung mencemooh. Pada akhir 1989, banyak yang menyerukan pemecatannya. Ia berada di ujung tanduk. Era kejayaan yang dijanjikan hanyalah mimpi buruk yang berkepanjangan. Titik balik terjadi pada Januari 1990 di Piala FA. Gol krusial Mark Robins menyelamatkan pekerjaannya. Begitulah legenda mengatakan. Kemenangan Piala FA tahun itu memberi Ferguson udara untuk bernafas dan waktu. Ia menggunakan kesempatan itu untuk membangun fondasi abadi, menanamkan kepercayaan pada akademi dan bakat muda, membangun mentalitas tak kenal menyerah yang kemudian dikenal sebagai Fergie Time, dan yang paling penting, mendefinisikan standar baru untuk menang. Pada awal 90-an, ia mengeluarkan mahakarya, The Class of 92. Anak-anak muda seperti Beckham, Scholes, Neville bersaudara, dan Giggs. Para pemain muda ini yang ditempa oleh filosofi Ferguson tidak hanya bertakat, tetapi juga kebal terhadap rasa takut. Dengan fondasi ini, United memenangkan gelar Liga Inggris pertama mereka dalam 26 tahun pada 1993, memulai dominasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern sepak bola Inggris. Dominasi tidak datang tanpa perlawanan. Arsenal di bawah Arsene Wenger muncul sebagai rival terkuat, menciptakan persaingan paling sengit di era modern sepak bola Inggris. Ini adalah perang dua manajer yang sempurna. Filosofi revolusioner Wenger melawan kekuatan absolut Ferguson. Ferguson kini dikenal bukan hanya karena taktiknya, tetapi juga karena kemampuannya memenangkan perang psikologis. Perang kata-kata di luar lapangan yang seringkali melumpuhkan lawan sebelum pertandingan dimulai. Tahun 1999 menjadi pembuktiannya. Klub menghadapi tantangan untuk memenangkan 3 gelar sekaligus, Liga, Piala FA, dan Liga Champions. Setiap pertandingan di akhir musim adalah final, tekanan, kelelahan, dan harapan seluruh klub berada di pundaknya. Setiap keputusan, setiap pergantian pemain adalah pertaruhan hidup atau mati memimpin tim yang didorong hingga batas kemampuan fisik dan mental mereka. Klimaks tiba di Camp Nou. Final Liga Champions 1999 melawan Bayern Munich. Hingga menit ke-90, United tertinggal 1 gol. Kegagalan terasa di udara. Namun, ini adalah tim Ferguson. Mereka tidak pernah tahu cara menyerah. Ia memasukkan 2 striker muda. Dalam 2 menit perpanjangan waktu yang gila, 2 gol terjadi dari set piece. Sebuah keajaiban. Kemenangan treble yang nyaris mustahil telah terwujud, mengukir nama mereka selamanya dalam sejarah sepak bola Eropa. Setelah treble, Ferguson tidak bersantai. Ia terus beradaptasi. Ia berjudi dengan menjual pemain ikonik seperti Beckham, Roy Keane, dan menggantikannya dengan talenta muda baru seperti Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney. Keputusan sangat penting karena merupakan bagian dari masa transisi United, yang kalau tidak ditangani dengan tepat, maka bisa berbuah bencana. Ferguson adalah kekuasaan tunggal di Old Trafford, dikenal dengan hair dryer treatment di ruang ganti, kemarahan yang membakar. Ia selalu menuntut lebih, memastikan bahwa tidak ada pemain, se-ikonik apapun, yang lebih besar dari klub. Selama 2 dekade berikutnya, United terus mengumpulkan gelar, mengalahkan rekor demi rekor. Mereka meraih total 13 gelar Liga Inggris di bawah kepemimpinannya. Ia adalah anomali, seorang manajer yang bertahan, beradaptasi, dan menang di era di mana manajer lain datang dan pergi secepat badai.
Warisan kemenangannya sudah pasti, tak terbantahkan. Dibangun di atas fondasi konsistensi, kegigihan, dan disiplin yang ia tanamkan. Pada 2013, setelah mengamankan gelar Liga ke-20 untuk klub dan gelar ke-13 miliknya, Sir Alex Ferguson pensiun. Ia meninggalkan United bukan hanya sebagai manajer tersukses, tetapi sebagai arsitek dari sebuah dinasti. Warisannya bukan hanya piala, tetapi keyakinan bahwa kegigihan, disiplin, dan kepercayaan pada pemain muda dapat mengubah mimpi yang mustahil menjadi kenyataan. Ia telah membangun lebih dari sekedar tim. Ia membangun sebuah mentalitas pemenang abadi.